Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel Big Oni Part 2 guys. Nungguin ya. Sama guys, kita lanjut tema drama Korea tentang detektifan. Ya guys, minggu lalu video sebelumnya kita ngebahas tentang drama Korea tentang detektif. Lanjut saja to the point. Black guys, Black. Siapa sih yang nggak kenal Shin Seung Hoon? Shin Seung Hoon ya? Siapapun itu. Black. Jadi ceritanya ini adalah malaikat pencabut nyawa, siapapun itu namanya. Jadi dia tuh punya misi, ada arwah yang kecolongan, kok bisa. Jadi dia kabur, dia harusnya ke alam baka, ada apapun itu prosesnya. Jadi dia ada misi buat ngambil si arwah itu. Nah, dia tuh masuk ke tubuh seorang detektif. Detektifnya itu udah mati sebenarnya, sudah ya mengalami bukan kecelakaan sih ya mengalami, intinya dia mati, masuk ke tubuh detektif itu. Sementara dia itu ketemu sama Goara. Goara itu seorang gadis yang punya kemampuan khusus, bisa ngelihat kematian. Serem, creepy banget. Nah, Shin Seung Hoon, Upa itu dia itu jadi si John saja. Ya, bahasa Koreanya itu si malaikat pencabut nyawa itu masuk ke tubuh detektif ini, mau nggak mau dia menjalani kehidupan detektif ini. Lucu banget, aku inget banget dia adegan ketika bangkit dari kamar mayat, dia cuman pakai jas keluar dan dia nyari-nyari. Bodoh banget sih. Aduh, itu bodoh banget. Nah, petualangannya itu dimulai ketika dia itu mau memburu si arwahnya itu yang harus diburu itu, dan dia ditemani sama dua malaikat maut lainnya. Bodor pisan. Sementara banyak cerita bodor sebenarnya. Nah, si Gohara-nya ini ternyata punya koneksi juga guys. Ternyata itulah drama Korea. Setiap ketemu pemeran satu dan pemeran lain pasti ada ceritanya, dan itu ternyata unpredictable banget di drama ini. Sumpah aku nggak bisa predictable banget. Banyak cerita lucu, adegan komik. Sebenarnya intinya sih cerita mereka ada di sini, ada cerita cintanya. Emang sad ending sih, cuman cinta sejati banget mereka berdua. Akhirnya si malaikat pencabut nyawa itu jatuh cinta sama si teteh Goaranya ini. Teteh Neng lah ya, masih muda. Tuan gue lah. Black, nonton. Next, Voice. Untuk yang senang drama detektifan, nggak boleh sampai melewatkan Voice. Dia itu udah season 3 guys, season 1, 2, 3 nyambung dari season pertama sampai season 3 nyambung. Jadi kalau kalian langsung ke season 3 ngeclok, harus dari season 1. Voice, dari judulnya aja lah, Voice, suara. Jadi di Voice ini pemeran utamanya adalah Lee Hana. Jadi dia itu punya kemampuan khusus mendengar sampai bunyi terkecil, bahkan via telepon itu dia dengar suara apapun. Memang sih ya ini khusus bagian, jadi mereka tuh ada bagian khususnya, cuman memang ini adalah fiktif gitu ya, di kehidupan nyatanya memang tidak ada, dibuat satu khusus. Jadi mendapatkan, kan kalian sudah dengar telepon 911 atau 119 ke telepon darurat. Nah, dia itu berfungsi menerima kegawat daruratan via telepon, dan kemampuannya itu actingnya udah nggak usah disebutin lagi, keren banget. Untuk season 1 pemainnya, jadi guys, pemeran utama wanitanya itu memang sama dari season 1, 2, 3, Teteh Lee Hana. Tetapi memang nyambung 1, 2, 3, cuma pemeran utama yang lainnya juga ada perubahan. Tetapi ya nggak sih, kalau yang namanya drama detektif itu pasti berhubungan dengan kriminal, dan season 1, 2, 3 psikopatnya masing-masing beda. Dan favorit aku psikopat season 1 Kim Tae-gu. Moon Tae-gu, my god, di her private life, jangan lupa nonton. Season 1 nyambung, season 2 nyambung, season 3 gantung, sumpah keren banget.
Jadi juga menceritakan tentang detektif, salah satu pemeran utamanya itu istri detektif itu dibunuh sama si psikopat ini. Nah, mulai dari situ petualangannya dimulai. Memang jalan utamanya ada, tetapi cerita tambahannya misteri-misteri satu-satu dipecahkan satu. Cuman memang orang-orang banyak yang tidak percaya bahwa Teteh Lihana ini punya kemampuan khususnya itu. Nah, di season 2 boomingnya Teteh Lihana itu kena jebakan Batman, dibom, dan pendengarannya lanjut ke season 3 rusak apa enggak? Nonton season 3. Ininya sama sih, perjuangan para detektif ini melawan si psikopat. Ternyata season 1, 2, 3 psikopatnya ujung-ujungnya ada di season 3. Ada season 4-nya enggak ya? Semoga ada. Yang ke-10, Look Out. Yes, Teteh Lee Seong sama Kim Yong Kwang. Lee Seong keren, Lee Seong Oni keren. Kalian udah skip dulu sebentar, kalian udah pernah nonton Real Man? Teteh Lee Seong ace bener, keren. Tonton Real Man, soalnya dia itu cewek, artis cewek tapi fisiknya bagus. Dia kan dia mantan atlet tinju guys. Nah, di Look Out ini dia berperan jadi detektif, seorang detektif yang anaknya dibunuh, dan dibunuhnya oleh psikopat muda ganteng lagi ada. Nah, dari situ dia mengejar-ngejar, nggak bisa, dan akhirnya dia banyak melakukan pelanggaran sebagai detektif, pelanggaran malahan berbentuk kriminal dan sebagainya, dan akhirnya dia ketemu sama Kim Yong Kwang. Dia itu adalah, emang di awalnya sih diceritakan Kim Yong Kwang ini sebagai jaksa yang korup, senang duit, senang jabatan, tapi dibalik itu semua guys, dia itu keren, punya tim, ada si Kay, ada siapa lagi, satu lagi Keisha ini itu keren banget aktingnya. Kalian yang penggemar ini replay tonton Look Out. Di situ keren banget, mereka jadi kayak squad tim buat pemberantas kejahatan yang undercover. apa sih keren banget. Wah, Teteh Lee Seongnya banyak adegan fightnya, naik motor lah, apa keren, demi menguak siapa sih pembunuh anaknya itu. Sebenarnya anaknya tuh nggak meninggal dengan cara tidak wajar, tapi si polisian kenapa menutupi itu? Tonton Teteh Lee Seong. Real Man juga tonton, soalnya dia keren banget di Real Man. Lanjut, Live on Mars. Jung Kyung Ho. Jadi ceritanya ini tetap dia itu adalah detektif di bagian apa ya, pokoknya detektif. Ceritanya dia lagi ngejar penjahat nih ya, tapi di tengah mengejar penjahat itu dia kena tembak, untungnya nggak kena. Nah, pas dia balik lagi ke mobil, jeder, sumpah itu adegan itu thriller banget. Deg-degan, dia akhirnya koma. Nah, dia tiba-tiba bangun nih dari komanya itu, tapi ternyata dia sadar dia itu masih dalam keadaan koma, tetapi dia itu dicubit-cubit. Ini real life, dia balik lagi ke tahun 88. Dia tahun berapa ya, pokoknya udah berapa puluh tahun yang lalu. Flashback, ya terpaksa dia mau bangkit dari koma, nggak bisa, otomatis dia menjalankan misi menjadi detektif di situ. Dan itu ceritanya konek semua. Ceritanya dia jadi detektif di dunia beberapa puluh tahun yang lalu, koneksinya bersama si 1, 2, 3, 4 sekawan, 5 sekawan itu keren banget, yang asalnya dia tidak diterima di situ, jadi akhirnya diterima. Banyak sekali misteri yang diselesaikan. Akhirnya dia tuh bangkit dari koma, tapi dia aneh. Selama saya koma itu ceritanya real. Setelah diselidiki, memang detektif yang dia bayangkan dalam ketika koma itu ada. Aneh dia, tapi rasa ingin balik lagi karena itu ada banget. Tonton. Oke, next, I Miss You, dramanya Park Hyo Chun, Yoon Hye, Yoo Seung Ho. Sebenarnya aku dilema banget, soalnya aku lebih suka Yoo Seung Ho nya daripada Park Hyo Chun. Jadi ketika si Yoon Hye, jadi cinta segitiga gitu, sebenarnya nggak ridho sih aku jadinya sama Park Hyo Chun, tapi whatever lah ya, siapa yang kamu sukai. Tapi yang jelas inti ceritanya itu Park Hyo Chun-nya itu dulu teman kecil lah, mereka ketemu SMP SMA gitulah ya. Mereka itu sebenarnya cinta pertama lah ya. Mereka tuh jatuh cinta, cuman belum mengakui satu sama yang lain. Tapi ada kejadian si Teteh Yoon Hye-nya ini ada kejadian buruk, diperkosa lah ya. Tapi si Park Hyo Chun yang waktu kecil itu yang dipertahankan sama Yoo Jin Gu nih, malah melahirkan diri guys. Teteh Yoon Hye-nya tolong. Jadi intinya dianya
ada cerita dia pergi lah ya sama keluarganya Yoo Seung Ho ke luar negeri, dan keluarganya di Korea ditinggalkan karena ya siap cewek lah ya dapat musibah itu, ditinggalkan pula, udah dunia hancur. Dan Park Hyo Chun itu merupakan penyesalan seumur hidupnya si Park Hyo Chun. Dan sebenarnya Park Hyo Chun itu anak orang kaya gitu, tapi karena dia ada kesalahan seumur hidup yang ingin dia tebus kepada teteh Yoon Hye-nya, dia menjadi detektif. Nah, dia itu berusaha mencari pelakunya sampai dia mati-matian nyari pelakunya, dan akhirnya si Yoon Hye sama Yoo Seung Ho-nya balik lagi ke Korea. Nah, mulailah di situ, dan Park Hyo Chun mengenali bahwa dia adalah wanita yang adegan yang di kamar yang itu pertemuan mereka keren banget, tapi akhirnya happy ending sih. Teman aku rada nggak suka jujur, soalnya aku ngefans banget sama Yoo Seung Ho. Next, Secret Forest. Jujur kalau untuk Secret Forest ini benar-benar serius, tidak ada cerita cintanya apa, diperanin sama Cho Seung Wo sama Baedona. Kalian kenal dong Baedona siapa? Artis Korea yang merambah juga ke dunia per-Hollywoodan. Dia juga pernah tampil di mana gitu ya, cari aja sendiri lah. Ceritanya jadi kerjasama antara jaksa dan detektif. Nah, si jaksa yang diperangi sama Cho Seung Wo ini dulunya pernah kecelakaan. Nah, akhirnya sembuh sih, cuman akhirnya berefek pada dia tidak ada emosi dan tidak punya perasaan dan tidak suka senyum dan sebagainya. Di wajah gantengnya tidak senyum, nggak senyum juga nggak apa-apa. Jadi diawali dengan penemuan mayat di suatu rumah. Nah, sejaksanya itu yang diperangi sama Cho Seung Wo itu menemukan, pokoknya dia tuh gerakannya tuh ahli banget, smooth banget actingnya, udah tersmooth deh, aku favorit banget sama dia. Nah, akhirnya dia bekerja sama detektif, dimulai dari penemuan mayat itu berkembanglah, terkuaklah korupsi di kejaksaan dan ini itu bla 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 bla. Endingnya seperti biasa, dia adalah jaksa yang murni, jujur, melawan tirani kekuasaan yang haus kekuasaan, ini itu penutupan, persuapan. Yap, tonton. Nah, yang terakhir nih, Bad Guys. Semuanya favorit sih, nggak ada sih nggak favorit. Bad Guys itu ada season 1 sama season 2-nya. Jadi ceritanya diperankan detektif ini, aduh aku lupa namanya detektif. Jadi dia itu aktor senior ini, si bapak ini tuh seorang detektif yang dulunya punya cerita nih bahwa si anaknya itu dibunuh gitu. Nah, dari semenjak itu dia menjadi detektif, sebutannya adalah anjing gila. Emang di sana sih emang biasa gitu, kalau misalkan di drama Korea si detektif itu banyak sekali julukannya, entah itu anjing gila apa macam-macam. Jadi menyebutkan bahwa dia itu benar-benar tajam silet si detektif itu. Jadi kalau udah ada kasus harus diberes sama. Nah, dia itu ada satu kasus mencari penjahat atau pembunuh, tapi semacam perekrutan Avengers. jadi dia tuh meminta bantuan para tahanan yang psikopat ini, tapi sebenarnya dari masing-masing 4 yang penjahat itu punya cerita masing-masing. Sebenarnya mereka nggak jahat-jahat banget sih, cuman karena keadaan satu dan lainnya, dan akhirnya tonton aja. Nah, di Bad Guy season 2 tuh nggak jauh berbeda juga gitu. Jadi si detektif ini mengumpulkan nih yang punya cerita masing-masing, dan ada Jisoo juga. Jisoo, tahu kan Jisoo? Keren banget aktingnya. Cuman memang di Bad Guy 1-2 ini adegan kekerasan, hop banyak banget. Ya, intinya full dari kekerasan. Ya, kehidupan keras lah. Korea keras. Yaps, season 1 sampai season 2 itu booming banget mereka. Tonton. Kayaknya ini tuh jadi referensi dari semua yang aku referensi di sini udah aku tonton, guys. Jadi ini adalah versi aku. Jadi kalau kalian mau menerima silakan, tapi juga harus menerima. Pilih mana dong? Terima saja. Oke? Tonton ya. Oke guys. Gimana guys? Referensi drama-drama Korea detektif-detektifnya? Yo guys, semoga bermanfaat ya buat kalian para pecinta yang baru-baru gabung atau yang sudah lama debutnya debut sebagai pecinta Korea. Yaps, jangan lupa subscribe, like, comment, and
share. Bikoni.